Saudara semua, ini kami membuat suatu acara konseling pernikahan dan dua orang yang bersama saya ini, Jack dan istrinya, mereka ini mau menikahkan orang. Jack ini sudah pendeta ya? Sudah. Sudah ya. Jack ini pendeta dan kedudukannya di Batam. Nah, mereka mau menikahkan jemaat mereka dan tidak tahu mesti bagaimana karena dia belum pernah nikahkan orang. Nah, lalu saya berikan bahan saya tentang konseling pernikahan. Tapi karena bahan itu memang tidak saya desain untuk orang lain, jadi poin-poinnya itu singkat-singkat sekali. Saya khawatir mereka juga tidak bisa mengerti. Jadi kami mengadakan acara Zoom ini untuk membahas hal itu. Supaya mereka bisa ngerti dan sekaligus ini nanti dimasukkan di YouTube dan orang-orang yang mau memberikan konseling ataupun pasangan yang mau menikah bisa mengikuti konseling ini dan moga-moga dengan hal itu mereka bisa mengurangi masalah-masalah yang nanti akan timbul di dalam pernikahan. Itu tujuannya konseling pernikahan tentunya. Ada banyak orang kalau mengadakan konseling pernikahan sampai berkali-kali. Kalau saya biasanya cuma satu kali saja kecuali terjadi masalah yang besar. Tapi selama saya melakukan konseling belum pernah menghadapi masalah yang besar. Jadi ya biasanya satu kali sudah cukup. Bentar, maaf. Suara saya ternyata serak, jadi bentar ya. Jadi mungkin Jack bisa cerita sedikit tentang orang yang mau dinikahkan ini bagaimana? Ya, yang mau dinikahkan itu. Tolong agak keras, saya agak tulis soalnya. Ya, yang mau dinikahkan itu sebetulnya teman dekat saya juga, jemaat juga. Kok bisa suara istrimu tadi lebih keras, kamu kok pelan sekali? Ya. Jadi yang mau dinikahkan ini teman saya dan dia juga teman sepelayanan saya dan dia mau menikah di tahun ini rencananya. Begitu Pak Budi. Hanya itu aja ya. Oke. Jadi ya kita mulai, saya akan bahas poin-poinnya. Jadi ini premarital counseling. Kalau saya pertama-tama akan menanyakan hal ini ya. Apakah yang akan menikah ini sama-sama Kristen atau tidak? Dan sebetulnya Kristen dengan Kristen KTP itu tidak boleh menikah juga. Tapi kita tidak punya hak untuk mengatakan kamu Kristen, kamu KTP, jadi aku tidak mau nikahkan. Jadi selama mereka berdua memang sudah dibaptis dewasa dan ya pergi ke gereja dan sebagainya, maka hanya ada alasan-alasan yang sangat khusus yang membuat kita bisa menolak menikahkan mereka. Katakanlah misalnya, oh yang satu ini masih main dukun gitu ya.
Jadi hal-hal yang seperti itu, bukan hal-hal kecil-kecil, tidak bisa. Tapi kalau masih main dukun dan sebagainya, kalau saya tidak mau nikahkan. Jadi harus sama-sama Kristen. Ini juga bisa bentar ya. Nanti aja tuh. Ya, kalau sama-sama Kristen, pokoknya ya kita ya mestinya harus mau menikahkan. Apa tentang poin ini ada pertanyaan apa enggak? Yang mau dinikahkan ini ceweknya itu gereja kami, tapi cowoknya itu di gereja yang lain. Menurut Pak Bu itu bagaimana, Pak? Itu nanti ada poin yang membahas tentang hal itu saya kira. Kalau tentang ini ada lagi? Enggak. Enggak ada ya? Cukup, Pak. Cukup itu. Sekarang Ya. poin yang kedua, saya akan tanya sudah berapa lama pacaran? Sudah saling kenal atau enggak? Saya biasanya tidak mendorong orang untuk menikah kalau pacarannya itu di bawah 1 tahun. Karena mengenal pasangan itu sangat sukar. Memang kalau dua-duanya adalah orang yang terbuka dan jujur dan tulus, maka itu lebih gampang untuk mengenal. Tapi kalau salah satu saja orang yang munafik, tidak peduli pacarannya berapa lama pun tidak kenal. Dan juga lamanya pacaran itu, kalau saya tanya, selama pacaran ini ketemu seminggu berapa kali? Nah, ada orang yang pacarannya jarak jauh gitu misalnya ya. Nah, ini sukar untuk kenal jarak jauh. Lalu ketemunya sebulan sekali. Lah, biarpun sudah pacaran 5 tahun, kalau sebulan sekali ya tidak bisa kenal. Saya untuk orang yang pacaran itu, saya menganjurkan pacaran itu setiap hari. Supaya bisa saling mengenal dan justru juga ada saling terbuka dan jujur dan tulus. Sehingga tidak ada dusta dan sebagainya, sehingga betul-betul bisa kenal. Nah, jadi saya tanya kedua orang ini yang mau menikah itu, sudah saling kenal sungguh-sungguh atau enggak? Nah, memang ini tergantung. Nanti mereka jawab apa, saya tidak tahu. Dan saya juga akan tekankan bahwa masa pacaran itu sangat berbeda dengan masa pernikahan. Seringkali orang merasa, oh sudah kenal dan sudah cocok. Karena masih dalam masa pacaran. Nah, kalian sendiri kan sudah menikah, jadi mestinya tahu ya. Masa pacaran dan masa pernikahan itu beda. Karena pada waktu masa pacaran, nonton bioskop, piknik, pergi makan, dan sebagainya. Senang-senang terus, sehingga tidak ada stres apapun. Tidak ada stres, ya otomatis tidak ada marah. Apalagi masa pacaran itu masih cintanya berkobar-kobar. Kalaupun ada gesekan, toleransinya besar sekali. Tapi begitu masuk dalam pernikahan, pertama sudah ada stres karena pernikahan itu sendiri. Jadi yang laki mungkin harus kerja, apalagi kalau dua-dua harus kerja. Ya. Nah, apalagi nanti kalau sudah punya bayi, lalu gesekan gara-gara urusan bayi, gara-gara urusan nafkah, bisa juga urusan dengan mertua. Nah, kalau tinggal dengan mertua ini, wah ini sesuatu yang saya tidak pernah anjurkan sebetulnya. Karena tinggal dengan mertua itu seringkali bisa menjadi pemicu masalah. Mertua itu selalu bela anaknya. Ya hampir selalu 99,99%. Nah, sehingga dalam urusan seperti itu, mertua dengan menantu ini hubungan yang sangat rawan. Ya. Jadi ada urusan mertua atau keluarga dari pasangan itu, lalu bisa bayi,
lalu bisa masa urusan pekerjaan, itu menimbulkan stres. Di samping karena sudah pacaran lama, lalu sudah menikah, dan menikahnya sudah beberapa tahun, biasanya cintanya itu tidak seperti masa pacaran kan. Ya, cinta pertama dan sebagainya itu sudah mulai memudar. Nah, kalau sudah memudar, maka toleransi yang tadinya besar sekali itu menjadi berkurang. Jadi akhirnya juga lebih gampang ngamuk, lebih gampang geger, dan sebagainya. Jadi itu yang membuat masa pacaran itu sangat-sangat berbeda dengan masa pernikahan. Dan ini perlu ditanya, perlu dijelaskan kepada mereka berapa lama pacaran, sudah betul-betul saling kenal atau enggak. Dan tetap mesti hati-hati pada waktu masuk pernikahan itu semua serba berbeda. Jangan harapkan masa pernikahan itu seperti masa pacaran, sama senangnya dan sebagainya. Itu akan sama sekali berbeda, dan nanti waktu sudah menikah baru bisa tahu apakah mereka memang betul-betul saling kenal atau tidak. Sangat banyak, saudara ya, orang menikah, setelah menikah, loh, kok gini yang saya nikahi? Dulu pacaran enggak gini. Nah, itu karena pada waktu pacaran tidak ada keterbukaan, kurang kenal, dan sebagainya. Jadi saudara, anjurkan pacaran itu tiap hari. Ya, atau sedikitnya 4-5 kali per minggu ketemunya. Untuk mereka bisa saling kenal. Pacaran itu memang kan penjajakan untuk saling mengenal dan sebagainya, itu yang penting. Kalau dua orang yang tidak kenal lalu saudara nikahkan, ini kemungkinan untuk gegeran itu lebih besar. Ya memang ada orang bilang, oh, orang-orang kuno itu gak kenal, gak apa, langsung dikawinkan, kok ya cocok saja. Ya bisa saja. Tapi yang jadi bubar juga bisa ada. Yang jelas secara logika, itu kalau orangnya tidak saling kenal, itu jelas jauh lebih rawan daripada kalau orangnya sudah kenal dan menerima, tahu kelemahan pasangannya, dan menerima hal itu. Nah, yang bahaya kalau tidak tahu kelemahannya. Baru tahu nanti setelah menikah, oh tidak bisa terima. Nah, geger tidak karu-karuan kalau seperti ini. Nah, jadi ini poin yang kedua. Ada yang mau tanyakan? Jelas, Pak. Jelas? Jelas. Hal yang ketiga, ini tidak perlu sungkan untuk tanya. Sebelumnya sudah pernah hubungan seks dengan orang lain apa enggak? Perlu diberikan ayat ini, ya, Ulangan 22, bacakan, ajak membaca bersama-sama juga bisa. Ulangan 22 ayat 13-21. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Terus terang ya, saya tidak ngerti bagaimana cara mereka menunjukkan ini. Ya. Orang tuanya menunjukkan tanda-tanda perawannya ini bagaimana caranya saya tidak ngerti. Ya. Lalu ayat 16, dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku pada laki-laki menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya, dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 sikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis. Karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapat tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.
Saya kira teks ini bisa menjadi suatu teks yang digunakan untuk mendukung perceraian. Kalau ternyata setelah menikah tahu bahwa pasangannya itu tidak perawan atau tidak jaga. Ya. Jadi pada waktu mereka pacaran dan sebagainya, itu harus ngaku. Kalau memang sudah pernah hubungan seks dengan orang lain, katakanlah yang perempuan nggak perawan atau yang laki tidak sejaga. Nah repotnya hanya perempuan yang ada tandanya. Ya, laki tidak ada tandanya. Dan zaman sekarang pun perempuan itu kalau sudah tidak perawan bisa dibikin perawan lagi. Ya, jadi ini sesuatu yang tentu saja tidak etis melakukan hal itu. Tapi biarpun laki tidak ada tandanya dan sebagainya, masuk pernikahan perempuan itu bisa saja tahu-tahu mendapatkan bukti bahwa ternyata suaminya itu dulu sudah pernah hubungan seks dengan orang lain. Nah, jadi pokoknya siapapun yang tidak mengaku, lalu ternyata belakangan setelah nikah tahu, oh ternyata sudah pernah hubungan seks, maka ini bisa menjadi alasan untuk menceraikan. Jadi sebaiknya mereka saling mengaku. Kalau saling mengaku dan atau satu atau dua-dua mengatakan aku sudah pernah hubungan seks dan satu pasangan tetap mau menerima, ya sudah menerima loh ya. Tidak boleh nanti lalu menceraikan. Kalau sudah ngaku sama menerima, harus terima terus. Jadi ini sesuatu yang penting untuk tekankan. Kalau mereka bohong, nah nanti ketahuan, nah itu bisa menjadi alasan untuk menceraikan. Tapi kalau mereka sudah ngaku dan pasangannya menerima, ya sudah, tidak boleh. Jadi itu misalnya ada pengakuan, apa, menerima apa enggak? Kalau enggak terima ya putus sekarang. Tapi kalau tetap mau, ya nanti sudah tidak boleh, ini tidak boleh pakai sebagai alasan untuk menceraikan. Kecuali terjadi perzinahan lagi, lain cerita itu. Jadi poin ketiga ini gimana? Ada pertanyaan? Jadi Pak Budi, kalau misalnya kan orang itu menikah, tapi ternyata kedapatan orang pasangannya pernah berhubungan zina sebelum menikah, kita boleh menceraikan, tak dosa ya? Dia mengaku pada konseling pernikahan apa enggak? Enggak. Dia enggak ngaku. Enggak Lalu ngaku. setelah menikah, lalu ketahuan. Ya. Sangat mungkin ya. Oke. Jadi kalau misalnya mereka minta cerai, itu diperbolehkan? Memungkinkan. Oke. Ada yang mau kamu tanya? Karena teks ini, terus terang saya enggak pernah eksposisi teks ini. Sebetulnya kepingin eksposisi untuk melihat pandangan dari para penafsir. Tapi bahwa ini dihukum mati dan sebagainya kan pernikahannya enggak jadi kan, bubar kan pernikahannya. Jadi rasanya mestinya dalam kasus seperti itu boleh menceraikan, dan yang menceraikan lalu kawin lagi pun boleh mestinya. Baik, Pak. Ya. Oke, sekarang nomor 4 ya. Apa problemnya? Maksudnya dalam pacaran kan, dalam berhubungan dua orang ini berhubungan selama pacaran itu apa problemnya? Suruh mereka cerita, suruh mereka sharing apa problemnya. Sering geger karena apa? Nah, lalu yang perlu diperhatikan ini adalah ini, sifat-sifat yang kontradiksi. Ingat ya, sifat yang berbeda itu tidak terlalu masalah. Tapi sifat yang kontradiksi itu jadi masalah besar. Kalau beda itu begini. Tapi kalau kontradiksi itu 180 derajat. Ya, jadi misalnya yang laki royal, yang perempuan biasa-biasa saja. Nah, itu cuma beda. Tapi kalau satu royalnya setengah mati, satu pelitnya setengah mati, nah ini kontradiksi. Dan ingat, sifat-sifat yang sama itu tidak selalu bisa bagus.
Memang kalau misalnya katakanlah sama-sama senang nonton bioskop gitu ya. Nah ini bagus ya. Lalu sama-sama senang jalan-jalan. Nah ini bagus. Tapi kalau sama-sama ngamuan, nah ini jadi lain kan. Jadi sifat yang sama itu lihat-lihat sama dalam urusan apa gitu ya. Ada yang sama dan itu membangun hubungan lebih bagus. Tapi ada yang sama, wah ini justru malah cilaka kalau sama-sama ngamuan. Satu ngamuk, satunya tidak mau ngalah, dua tidak mau ngalah, ya sudah bentar lagi bubar. Ya. Dan orang yang sifatnya berbeda itu ya, sekarang katakanlah yang laki ngamuan, yang perempuan itu lebih sabar. Dalam pacaran ataupun dalam pernikahan nanti, khususnya pernikahan, harus berani menasihati atau mengkritik pasangan. Sangat buruk kalau pasangan itu selalu mendukung pasangannya. Tidak peduli benar, tidak peduli salah. Jadi harus berani ada saling tegur, karena ini teguran yang membangun tentu saja. Ya kalau kritik yang gak karu-karuan terus ya gak benar juga. Tapi kalau mengkritiknya atau mengkritik yang benar, maka harus ada seperti itu. Nah pasangan yang terus saling mendukung, ini buruk. Katakanlah yang satu sombong, yang satunya mendukung dia di dalam kesombongannya. Atau yang satu ini beranggasan marah, satunya mendukung marah, ya, dibom saja, pukul saja, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini cilaka kalau seperti ini. Jadi ada saling berbeda dan berani menyatakan, lalu menasihati, itu penting untuk kebaikan mereka berdua. Lalu sifat keras itu harus dikurangi sekalipun itu sukar ya. Keras itu karakter dan memang sukar. Tapi kalau dua-dua sama-sama keras itu juga bentrokan itu. Ya, jadi ini sifat sama yang membahayakan. Lalu ngambek, tahu ngambek ya? Tahu. Ya, ngambek lalu tidak bicara berhari-hari. Nah ini sesuatu yang sangat tidak bisa diterima. Memang ayat dalam Efesus pasal berapa itu 5 ya kalau tidak salah ya. Di ayat ini ajak mereka baca. Jadi pasti ada saling marah itu pasti, tidak mungkin tidak ya. Ya tidak tahu ada pasangan yang memang sabarnya luar biasa, saya tidak ngerti, tetapi itu sangat jarang. Biasanya pasti ada gegeran itu pasti. Cuma memang ini ditekankan untuk diusahakan. Jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya maksudnya jangan disimpan sampai besok atau sampai malam, lalu tidur, satu ngadep kiri, satu ngadep kanan. Nah itu sedapat mungkin diselesaikan. Tapi terus terang saja dalam pernikahan itu tidak segampang yang diomong. Teorinya gampang, tapi prakteknya mau membereskan urusan, kalau masih sama-sama panas, diajak omong, tambah meledak. Jadi ini memang sebetulnya benar tentu saja, tetapi untuk melakukan itu tidak terlalu gampang. Tapi kalau ngambeknya ini berhari-hari, ini luar biasa buruk.
Apalagi kalau sampai minggat dan sebagainya. Minggat pulang ke rumah orang tuanya. Nah, ini jadi masalah sangat besar kalau seperti begini. Ya. Ini memang mesti mereka terbuka ya. Jadi orang yang di counseling itu kita mesti dari awal sudah ngomong. Aku memberikan counseling ini berdasarkan data yang kamu berikan kepada aku. Kalau kamu datanya salah, jangan salahkan aku pada waktu aku memberikan counseling yang salah. Jadi kamu mesti jujur, mesti terus terang. Kalau sifat kontradiksi dan sebagainya, apa problemnya, yang mesti jujur ngomong. Kalau kamu tidak mau ngomong, ya aku tidak bisa memberikan kamu counseling. Counselingnya tidak karu-karuan. Salah jadinya nanti. Nah, gimana sekarang poin keempat ini ada masalah? Lanjut, Pak. Lanjut. Kalau itu loh Pak, kalau pasangan posesif entah gimana itu ya? Apa positif? Pasangannya posesif. Posesif. Ya itu termasuk problem. Ya kalau dia mengatakan seperti itu, ya kita menasehati pasangan yang tanya dulu, benar apa enggak? Menurut dia kamu posesif. Benar apa enggak? Jadi seakan-akan enggak boleh ngomong sama siapapun, cuma boleh sama dia dan sebagainya. Nah ini memang ekstrim kalau boleh sama siapapun. Lalu yang cowok bilang kamu ngomong dengan cewek. Oh, kamu ngomong dengan cowok, ya apapun pergi bareng pun enggak apa-apa. Ini enggak beres juga. Jadi kalau tidak ada kecemburuan sama sekali, itu menurut saya tanda tidak ada cinta. Tapi kalau cemburunya terlalu besar, lalu menjadi posesif itu juga tentu saja buruk sekali. Orang tetap punya pergaulan, tetap bisa, asal tetap ada waktu dan pergaulannya itu terbatas gitulah. Ya kalau ternyata memang mengaku posesif, ya kita nasihati. Ini tidak bisa kalau seperti itu menjadi sesuatu yang menyiksa pasangan hidupmu sendiri. Dia jadi tidak punya pergaulan dan sebagainya, itu tidak bagus. Jadi kita nasihati supaya berusaha mengurangi. Dan satunya dikasih tahu, cemburu itu sebetulnya tanda cinta. Tapi cemburu yang keterlaluan itu buruk. Oke, Pak. Ada lagi? Oke, Pak. Nah, ini poin yang kelima yang tadi kalau gerejanya beda ya. Apakah ada pertentangan kepercayaan doktrinal? Memang sebetulnya pokok mereka sama-sama Kristen, kita sudah boleh menikahkan. Tapi kalau Kristen beda gereja dan beda doktrin, ini bisa jadi masalah. Jadi kalau saya mengkounsel orang yang saya lihat beda doktrinal, beda gereja, maka saya usulkan mereka menyatukan kepercayaan lebih dulu sebelum menikah. Caranya bagaimana? Sekarang katakanlah yang laki dari karismatik, yang perempuan dari Protestan. Ini bisa jadi masalah. Itu bahasa roh yang di sini nanti menyet. Kamu ngomong apa kayak gitu tuh? Mau janda karu-karuan. Wah ini marah. Jadi apapun hal itu bisa jadi masalah. Yang satu dari gereja yang mengajarkan persembahan persepuluhan, yang satunya enggak. Wah ini mau ngasih gereja enggak pakai, gereja gendeng. Wah akhirnya gegeran. Jadi masalah doktrinal itu bisa sekali memicu pertengkaran dan sebagainya. Jadi suruh mereka sedapat mungkin menyatukan pandangan mereka. Caranya setiap minggu pergi ke kedua gereja. Katakanlah dari gereja A dan B. Setiap minggu katakanlah paginya pergi gereja A, sorenya gereja B. Nah lalu mereka mendiskusikan. Kalau nggak setuju pandangannya, kalau perlu tanyakan pendetanya. Tadi kamu khotbah seperti ini pasangan gue setuju. Bagaimana
menangan dia. Nah, nggak semua pendeta mau ditanya, tapi seharusnya mestinya mau, seharusnya. Ya. Nah, jadi terus seperti itu mereka mendiskusikan. Pergi ke A, ke B, dua-dua diskusikan. Kalau perlu tanya orang lain lagi, yang mana yang benar dari A atau B ini. Bisa-bisa dua-dua salah. Nah, kalau bisa disatukan, itu jauh lebih bagus. Setelah berkali-kali pergi dan mendiskusikan, lalu salah satu sadar, wah, gerejaku enggak beres ini. Gerejamu lebih bagus. Ya sudah, aku ikut gerejamu. Nah, ini jauh lebih bagus daripada pertentangannya itu dipertahankan. Ini ada pertanyaan? Ada nggak? Aku nggak, Pak. Ada ya. Sekarang poin yang ke-6, ini ada kata-kata yang memang seringkali muncul ya. Saya pernah baca satu tulisan seperti ini. The closer we come to God, the closer we come to each other. Makin dekat kita datang pada Allah, makin dekat kita datang satu sama lain. Jadi kalau digambarkan ini Allah, satu titik di atas, ini dua ini. Kalau kita dua-dua makin dekat, ini otomatis makin dekat juga kan. Ya. Tapi kita makin jauh dari Allah, otomatis makin jauh juga. Jadi dalam pernikahan ataupun pacaran juga, pernikahan lebih lagi, masing-masing itu harus menjaga dan meningkatkan kerohanian dan hubungan dengan Tuhan. Dua-dua. Kalau mereka bisa meningkatkan iman mereka, kekudusan mereka, kedekatan mereka, kehidupan doa, pelayanan, sebagainya, makin lama makin dekat dengan Tuhan, maka otomatis mereka makin dekat satu sama lain. Tapi makin jauh dari Tuhan, otomatis juga makin jauh satu dengan yang lain. Jadi jelas ini suatu nasihat yang penting sekali. Bisa kalau perlu, kalau saudara misalnya merasa salah satu ini kurang meyakinkan kekristenannya, ya diinjili dulu. Kita memang tidak punya hak memvonis kamu Kristen KTP dan sebagainya. Tapi kalau kita merasa orang ini tidak meyakinkan kekristenannya, ya diinjili. Kalau satu Kristen satu tidak, itu sudah tidak ada ceritanya bisa harmonis sebetulnya. Jadi mula-mula mungkin bisa, tetapi makin lama makin berantakan kalau satu Kristen satu tidak. Bahkan kalaupun dua-dua Kristen, tetapi ya itu rohaninya yang satu dekat dengan Tuhan. Ya. Ini kalau dua-dua dekat dengan Tuhan kan makin dekat. Ya. Kalau makin jauh, makin jauh. Tapi kalau satu dekat dengan Tuhan, satu jauh, tetap jauh ini. Bisa membayangkan? Iya. Ya, satu dekat, satu jauh. Jauh tetap. Harus dua-dua dekat, baru ini makin mendekat. Jadi nasihatnya mereka dua-dua untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi tidak bisa salah satu tok yang dekat dengan Tuhan, yang satunya tidak bisa. Dua-dua harus menjaga dan bahkan meningkatkan kerohanian, hubungan, kehidupan doa, belajar firman, berbakti, dan sebagainya, itu mesti ditingkatkan dua-dua. Ada pertanyaan yang ini? Oke, Pak. Sudah. Sekarang yang ke-7. Suami harus jadi kepala keluarga. Nah ini ada perempuannya misalnya adalah anak sulung. Lalu lakinya ini anak bungsu gitu ya. Nah biasanya kalau sudah seperti itu yang anak sulung ini yang lebih dominan karena dia di rumah sudah terbiasa jadi anak sulung. Nah yang sana bungsu, dia sudah terbiasa di bawah. Kakak-kakaknya yang di atasnya dia gitu ya. Nah pada waktu menikah seperti itu lalu yang perempuan tahu-tahu yang lebih dominan dibandingkan yang laki, maka itu harus diberikan nasihat. Tidak peduli suamimu tunduk kepada kamu, itu bertentangan firman. Ya Efesus pasal 5, 22 itu pakai bisa tunjukkan.
Jadi suami memang kepala keluarga dan istri tunduk pada suami. Memang bukan berarti tunduk dalam segala hal. Tentu tidak. Tunduk kepada Tuhan itu selalu lebih daripada kepada siapapun. Jadi kalau suaminya menyuruh atau melarang si istri sesuatu yang bertentangan firman, tidak ada keharusan tunduk. Ya memang tidak harus gegeran juga, tapi setidaknya bisa ngomong. Kamu nyuruh aku begini, firman Tuhan begini. Masa kita mau tabrak firman Tuhan seenaknya sendiri? Ya, jadi laki memang kepala keluarga. Jadi kalaupun yang perempuan adalah orang yang lebih dominan, dia mesti mengatur supaya suaminya tetap menjadi kepala keluarga. Mendorong suaminya, bukan dia lalu perintah-perintah terus. Kalaupun dalam keuangan, katakanlah dalam pekerjaan dia menghasilkan lebih banyak, lalu dia lalu memerintah, nah ini tidak pernah bisa. Tidak boleh. Perempuan yang mendominasi suaminya, dia sendiri dosa. Dan itu mesti ditekankan kepada mereka, tetap mesti atur sehingga yang laki yang menjadi kepala keluarga dan yang perempuan yang tunduk, lalu anak-anak tunduk pada mereka berdua. Nanti. Jadi ini tidak bisa dibiarkannya. Oh suamiku mau kok tunduk, aku yang di atas. Tidak bisa, itu bukan ajarannya Alkitab. Oke, ada pertanyaan? Tidak gampang loh ini. Ya, kalau ternyata memang mereka tuh yang perempuan dominan, tidak gampang. Tapi ya itu, perempuannya harus mengatur sedemikian rupa sehingga lakinya yang tetap menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga. Gimana cara ngaturnya? Anak, misalnya anak minta izin sama mamanya, minta izin sama bapak misalnya. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, jadi sehingga kelihatan bahwa memang pimpinannya ada pada bapaknya. Oke. Oke, nomor 7. Oke. Oke. Sekarang nomor 8 ya. Nah, dalam upacara atau pesta pernikahan tidak boleh ada takhyul. Ingat ya, urusan pernikahan dan urusan orang mati. Itu paling banyak takhyul, gila-gilaan, tidak karu-karuan. Dan kalau kamu mau menikahkan orang, kamu mesti sudah pada waktu kaunseling itu mengatakan, kami tidak mau ada takhyul masuk dalam gereja kami. Jadi orang tuamu agama apa, aku tidak peduli. Tapi aku tidak mau takhyulnya dibawa masuk gerejaku. Saya pernah mendengar ada pasangan suami istri menikah, masuk ke gereja jalan mundur. Kalau saya menikahkan orang, dia jalan mundur, tak tinggal pulang saya sama saya. Saya serius, aku guyonan. Jadi hal seperti itu peringatkan. Jangan bawa takhyul, nek kepingin tak batal no pernikahanmu. Takhyul apapun tidak bisa dipakai ya. Mau jalan mundur, kayak mau loncat-loncat, mau apa, saya tidak peduli. Tapi pokoknya tidak bisa hal seperti itu. Lalu kepercayaan atau praktek agama lain. Tidak bisa juga. Dan termasuk praktek dari Katolik. Katolik itu agama lain bagi saya. Ya. Jadi tidak boleh bawa kepercayaan atau praktek agama lain. Lalu kepercayaan lain, tidak tahu kepercayaan apa saja. Ya. Atau hal-hal yang tidak alkitabiah. Misalnya, cari hari baik. Nah, ini banyak loh. Nah, nikah cari hari baik. Tidak bisa. Ya. Lalu ini contoh yang tadi saya sebutkan, masuk gereja jalan mundur. Lalu paikui maupun sungkem. Orang Jawa sungkem, orang Cina paikui. Pai biasa begini tidak apa-apa. Paikui itu sujud. Itu lutut itu hanya untuk Tuhan. Sungkem maupun paikui tidak boleh dilakukan. Jadi beritahu mereka, ini tidak bukan hanya di gereja, tapi dalam perayaan dan sebagainya tidak boleh ada. Jadi sebelum pernikahan itu terjadi, masing-masing sudah mesti ngomong kepada orang tuanya atau mak engkongnya, jangan minta paikui, jangan minta sungkem. Kami Kristen, kami tidak boleh. Setuju apa enggak? Itu harus ditekankan dulu. Jangan pada saat itu tahu-tahu, ayo paikui. Wah, rame pada saat pernikahan jadi gegeran, jadi gak lucu. Jadi itu harus ditekankan sebelum pernikahannya,
Seluruh keluarganya mesti setuju itu. Kalau enggak, nggak usah nikah enggak aku. Jadi kalau saya enggak mau menikahkan orang dengan segala macam itulah cari hari baik, nanti pakai hong shui, pakai feng shui apa segala macam omong kosong tahyul itu semua harus dibuang. Jadi jangan sampai dalam menikahkan orang lalu orang tuh menganggap gereja saudara termasuk saudara sendiri sebagai pendeta dan sebagainya, ini adalah orang yang menyetujui tahyul. Tidak bisa diterima. Kita rusak namanya. Ya. Jadi beritahu pada dia, kalau sampai ada, kamu merusak aku. Jadi jangan sampai ini mesti dibereskan sebelum pernikahan. Lalu poin yang ke-9. Oh, ini sudah, 8 sudah. Jelas, Pak. Ya. Nah, sekarang nomor 9. Ini honeymoon itu harus ada. Honeymoon itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Tapi seringkali dalam pernikahan ada yang mengabaikan, ada yang menunda. Nah, sedapat mungkin haruskan ada honeymoon langsung setelah pernikahan. Besoknya setidaknya. Dan honeymoon itu bukan mencari tempat yang wah begitu ya. Misalnya pergi honeymoon lalu pergi ke Jepang gitu ya. Kalau pergi ke Jepang ini nanti yang jadi pusat konsentrasi Jepangnya. Bukan honeymoonnya. Honeymoon itu tujuannya supaya mereka enjoy each other. Ini menikmati ini menikmati ini. Yang ditekankan mereka berdua, bukan tempatnya. Jadi honeymoon itu harus mahal. Ya saya tidak tahu kalau di Batam itu di mana, saya tidak tahu. Misalnya di Surabaya, ya mau honeymoon pergi ke Batu, begitu saja, pergi Tretet, pergi Trawas, dekat tidak masalah. Jadi tempatnya itu bukan masalah, tapi orangnya ini yang sebetulnya mesti betul-betul saling menikmati satu sama lain. Dan pada honeymoon itu, apalagi kalau dua-dua tidak pernah berhubungan seks, maka honeymoon itu merupakan saat mereka belajar hubungan seks. Nah, ini ada buku yang berjudul The Act of Marriage dalam bahasa Inggris. Karangan Tim and Beverly LaHaye. Ini ada dalam bahasa Indonesianya. Saya tidak ingat judulnya. Bisa saudara anjurkan dia pergi ke toko buku Kristen dan cari buku ini. Dan bawa buku itu waktu honeymoon. Jangan dicoba sebelum kawin. Tapi pada waktu honeymoon dibawa. Dan itu buku itu betul-betul mengajar hubungan seks. Bagaimana dua-dua bisa orgasme. Jangan heran ya. Ada pasangan yang istrinya tuh sampai berpuluh-puluh tahun tidak pernah satu kali pun mengalami orgasme. Karena yang laki tidak tahan lama. Sehingga cepat sekali orgasme, sementara istrinya belum, sudah berhenti. Dan yang laki juga tidak ngerti menangani itu bagaimana, sebetulnya karena ada obat dan apa sebagainya bisa dipakai. Ya enggak, berpuluh-puluh tahun yang perempuan tidak pernah orgasme. Nah itu tidak bisa. Harus mereka belajar bagaimana bisa saling memuaskan dua-duanya mencapai orgasme. Dan buku itu mengajar. Betul-betul dibaca, gagal. Baca lagi, salahnya apa di mana? Coba lagi. Terus sampai bisa. Juga buku-buku lain tentang cara hubungan seks. Nggak tahu ada buku lain apa, saya nggak ngerti. Mungkin bisa belajar dari YouTube atau apapun, tapi jangan menggunakan blue film. Jadi ini sering ditanyakan oleh orang, bolehkah suami istri nonton blue film? Saya tidak menganjurkan itu sama sekali sebetulnya. Karena kalau nonton blue film nanti
Perangsangnya akan terangsang kepada orang yang main film. Jadi tidak boleh. Belajar tapi bukan yang betul-betul ada pemeran untuk hubungan seks itu lalu, nah itu jadi buyar kalau seperti itu. Jadi pakai tulisan dan sebagainya, kalau buku itu kan cuma tulisan. Ya mungkin ada gambar-gambar, pose-pose, postur-postur dalam hubungan seks bisa cara begini, cara begitu, macam-macam itu terserah, nggak apa-apa. Tapi betul-betul diperankan orang, ini nanti menjadi sama saja nonton blue film. Jadi honeymoon itu tekankan bagaimana mereka harus nyimpen duit untuk bisa melakukan honeymoon 1 minggu, 2 minggu, nggak usah 1 bulan. Namanya moon itu ya nggak perlu 1 bulan. Ya, tapi 1 minggu itu saya kira sudah minim. Antara 1 sampai 2 minggu. Jadi saya tidak anjurkan pergi ke tempat-tempat yang sangat indah, ke luar negeri, pergi ini, pergi. Enggak, bukan itu tujuannya. Jadi tujuannya satu sama lain. Itu yang ditekankan. Oke, poin 9 ini, nanti. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nomor 10, oral sex. Ini seringkali dipertanyakan. Bolehkah oral sex? Oral sex. Jadi mulut dengan alat kelamin. Ya, dibolak-balik. Yang laki dengan vaginanya dan yang perempuan dengan penisnya. Banyak orang menganggap oral seks itu dosa. Saya tidak melihat ada dasar Alkitab apapun untuk mengatakan bahwa oral seks itu dosa. Itu sebetulnya termasuk warming up yang membuat pasangannya lebih cepat mencapai orgasme. Ya, jadi warming up itu penting sekali, jangan cepat-cepat dan laki masih disadarkan ya. Perempuan itu biasanya naiknya lebih lambat. Laki lebih cepat ini biasanya. Tentu ada perkecualian. Ada perempuan yang buat naiknya cepat sekali ya, ada juga. Tapi secara umum perempuan itu naiknya lambat. Maka lakinya harus cukup sabar melakukan warming up sampai yang perempuan itu betul-betul meningkat. Dan kalau baca buku ini, The Act of Marriage itu dijelaskan. Kapan si perempuan itu sudah mulai panas dan sebagainya itu dijelaskan tanda-tandanya dan sebagainya itu ditunjukkan semua. Nah itu perlu dipelajari. Nah jadi saudara, oral seks termasuk di dalam warming up. Tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah asal dua-dua mau. Nah ada satu pasangan yang pernah cerita kepada saya, yang laki kepingin oral seks, yang perempuan tidak mau. Cici. Diapa-apakan pun dia tidak bisa. Ya sudah, kalau seperti itu tidak boleh ada pemaksaan. Jadi oral seks itu tidak masalah kalau dua-dua mau. Tapi kalau salah satu tidak mau, ya sudah, tidak bisa dipakai itu. Jadi bicara tentang seks, menjelaskan tentang seks itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang tabu ya. Ya, pendeta menjelaskan kepada orang yang mau menikah itu harus berani menjelaskan hal seperti itu. Tidak masalah. Oh, pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau pasangan yang dingin gimana, Pak? Ya, warming up-nya lebih lama. Emang nggak ada ya orang yang memang risih kayak gitu, nggak ada ya, Pak? Ya, apa? Yang memang risih kalau mau berhubungan. Kalau seperti itu berarti biasanya ada trauma tertentu. Dia pernah dilecehkan atau apa, nah itu mesti tangani. Kalau sudah seperti itu, sangat mungkin mesti pakai psikiater atau psikolog atau apapun, saya tidak tahu lah. Tapi pastinya enggak. Ya. Kalau lakinya yang dingin, itu obat
itu bisa meningkatkan libido dan sebagainya itu saya kira banyak sekali, cuma ya urusan itu tanya dokter. Karena obat-obatan itu banyak yang buatan China dan sebagainya yang tidak tahu keamanannya. Ya. Jadi kalau hal-hal seperti itu, ya pergi ke dokter dan tanya, pakai obat apa yang aman? Apa untuk perempuan, apa untuk laki? Tanya kepada mereka. Dan jelas yang dingin itu membutuhkan warming up lebih lama. Jadi yang lebih hot itu yang mesti sabar. Dia banyak melakukan warming up sampai ini cukup hot untuk mulai dengan hubungan seksnya. Oke, Pak. Sudah ini. Ya. Masih ada? Lanjut, Pak. Sudah ya. Oke, yang ke-11, kalau mau menggunakan alat KB, jangan menggunakan spiral ya. Ini kalau pergi ke dokter, dokter biasanya apalagi dokternya anak Kristen dan tidak ngerti tentang hal kekristenan tentang itu, lalu dianjurkan pakai spiral. Spiral itu sel telurnya sudah ketemu, dianjurkan. Jadi sebetulnya bersifat abortif. Oh, sudah ketemu. Jadi Kristen tidak bisa pakai spiral. Kalau pakai kondom kan mencegah pertemuan sperma dengan sel telur. Nah, tidak ada pembunuhan di sini. Lalu misalnya pakai pil KB, nah ini orangnya mesti orang yang teliti. Kalau dia lupa terus minum ya bobol terus, tak karu-karuan bisa. Nah, pil itu membuat sel telurnya tidak bisa matang. Nah, tidak bisa matang, otomatis tidak bisa dibuai. Jadi tidak ada pembuahan, tidak ada pembunuhan juga. Tapi kalau spiral itu sudah ada pembuahan, dianjurkan. Itu sifat abortif, jadi tidak boleh. Jadi urusan keluarga berencana itu ya masih tanyakan kepada dokternya kalau perlu. Cara kerjanya gimana, mungkin ada yang pakai suntikan supaya tidak tiap hari. Tapi sekali suntik bisa berapa, bisa 1 bulan mungkin saya tidak ngerti. Ya saya tidak pernah mempelajari seperti itu. Tapi pakai pil KB dan sebagainya itu sebetulnya aman. Pakai kondom itu ada orang-orang yang tidak merasa nyaman pakai kondom itu karena rasanya tidak terasa langsung, ada penghalangnya itu, ada yang tidak senang. Tapi ada yang tidak masalah sama sekali. Ya cari kondom yang setipis mungkin. Jadi pokoknya alat KB itu harus yang tidak melakukan abort, tidak bersifat abortif itu loh. Oke, Pak. Oke. Oke. Yang ke-12, hati-hati terhadap pergodaan perzinahan. Jangan terlalu percaya kalau pasangan dekat dengan lawan jenis. Ini yang tadi sudah saya katakan ya. Cemburu itu memang bukti cinta. Tidak ada cemburu sama sekali. Itu menurut saya tanda tidak cinta. Dan terlalu trust. Pasangannya dipercayakan kepada orang lain yang lawan jenisnya pasangannya. Ini tidak bisa. Baik istri mempercayakan suaminya kepada perempuan lain ataupun sebaliknya lebih berbahaya lagi. Ya, suami yang mempercayakan istrinya kepada laki-laki lain. Ini tidak bisa, saudara ya. Bahkan itu keluarga pun mesti diwaspadai. Karena terjadi incest dan sebagainya itu sangat-sangat bisa. Ya, jadi godaan perzinahan itu selalu bisa terjadi. Sekarang ini tambah lama tambah banyak dalam berita-berita di internet dan sebagainya yang dengan anak tiri, dengan anak kandung bahkan itu banyak. Lalu mertua dengan menantu ini pokoknya tidak boleh dipercayakan pasangannya kepada orang yang lawan jenis. Oke ini. Oke. Saya kira tidak terlalu masalah ya. Poin ke-13, setelah nikah tinggal di mana? Nah ini yang pasti dimasalahkan. Campur dengan mertua ipar
Pokoknya in-laws itu semua hubungan rawan, saudara. Ya, saya tidak pernah menganjurkan orang menikah lalu satu rumah dengan mertua, satu rumah dengan ipar, dan sebagainya. Ini sesuatu yang sebaiknya dihindarkan. Karena selalu hubungan in-laws itu rawan. Jadi ya kontrak atau ya kalau belum bisa beli rumah ya kontrak tetap, tapi tetap lebih baik pisah dengan keluarganya, baik keluarga laki maupun keluarga perempuan pisah sebaiknya. Karena hubungan in-law itu juga gampang sekali memicu gegeran. Lalu orang bela anaknya, biasanya itu yang terjadi. Bela anaknya, gegeran bela anaknya, tambah panas jadinya. Pikonnya tambah panas dengan adanya mertua dan sebagainya. Jadi ini harus ini kertas nomor 13 ya. Jadi apakah mau beli rumah kalau memang punya duit atau kontrak kalau tidak punya duit? Ya harus diusahakan. Dan memang kalau belum mapan sama sekali, ya sebaiknya jangan nikah. Karena urusan duit itu nanti jadi urusan gegeran, itu memicu pertengkaran, memicu perceraian nanti. Oke? Oke. Sekarang nomor 14. Bagaimana hubungan dengan keluarga pasangan? Misalnya dalam urusan uang dicampur aduk, sering saling pinjam barang, itu apalagi ini kalau rumah ini makanya serumah itu dihindarkan. Rumahnya dekat tetap bisa nanti saling pinjam barang. Lalu urusan uang campur aduk ini tidak bisa diizinkan. Jadi membuat gegeran juga. Nanti sana bilang sudah dikembalikan, yang sini belum dikembalikan. Nah, jadi masalah lagi. Sebaiknya dengan tetangga, dengan siapapun itu juga nggak usah pinjam-pinjaman. Jangan pinjam supaya nggak dipinjami. Gitu loh. Kalau saudara pinjam ke sana, lain kali dia pinjam ke saudara. Kalau tidak sangat-sangat terpaksa, nggak pinjam. Duit atau apapun, sebaiknya jangan pinjam. Kalau enggak, nanti dia pinjam kita. Dan saling pinjam-pinjam itu nanti membuat masalah. Oke? Iya, Pak. Sekarang yang ke-15. Kalau masih muda, sebaiknya jangan langsung punya anak. Kecuali ya umurnya sudah katakanlah 30-an. Wah, ini kalau ketuaan tambah tidak bisa punya anak. Tunda-tunda tahu-tahu nggak bisa punya anak malahannya. Tapi kalau masih muda itu lebih baik ditunda, jangan langsung punya anak. Karena kan ini masih masa penyesuaian. Dan biasanya masa gegeran itu mulai muncul tahun ketiga, keempat, kelima. Kalau langsung punya anak, maka anak ini nanti lahir dan dibesarkan dalam masa gegeran itu. Ini buruk untuk anak itu. Jadi setelah ada penyesuaian, ada kecocokan, melewati masa gegeran, baru punya anak, supaya anak itu tidak lahir dan tumbuh di masa gegeran. Ya kalau gegeran terus dari awal sampai akhir ya memang salah pilih pasangan rupanya. Ya jadi ya enggak tahu kalau seperti itu dah. Oke yang ini. Oke sekarang nomor 16. Usahakan pernikahan itu tidak melelahkan. Maksud saya pesta pernikahan itu upacara dan pesta dan sebagainya. Ya, ada pernikahan-pernikahan di mana kemantannya itu betul-betul waduh digiring ke sini, digiring ke sana, digiring.
betul-betul capek bukan main sehingga ada stres dan sebagainya, tidak bisa enjoy pesta pernikahannya sendiri, dan terlalu lelah untuk hubungan seks pada malam pertama dan sebagainya. Ini jadi buruk. Jadi jangan mau diatur oleh apa namanya itu ya? Apa istilahnya itu orang yang biasanya mengatur Buat acara. dalam pesta itu loh ya, pemimpin pesta itu siapa? Apa MC. namanya? Ya itulah. Dia sering ngatur harus begini. Dari awal sudah ngomong, jangan ngatur aku harus begini, aku harus begitu. Jadi kami mau rileks dan kami menikmati juga pernikahan itu. Makan, kemantannya ikut makan. Nggak bisa kemantannya keliling-keliling lalu tidak makan. Nggak bisa seperti itu. Ya, jadi foto-foto dan sebagainya pun itu tetap harus dibatasi. Kalau saat banyak tamu, lalu tamunya banyak, lalu mau foto dua-duaan semua, lalu gak lucu, mati kemantannya. Nah itu akan terlalu melelahkan dan itu betul-betul bisa menghancurkan malam pertama. Lalu tahu-tahu bisa tidak bisa ereksi atau apapun, libidonya hancur karena stres, ini tidak boleh terjadi. Oke? Oke. Kalian poin ke-17. Apakah kedua-duanya bekerja? Sebetulnya ya, kalau mau spek pada Alkitab, laki yang kerja mestinya. Perempuan itu yang ngurus rumah tangga mestinya. Nah kalau dua-dua kerja, lalu siapa yang ngurus rumah tangga, siapa yang ngurus anak? Hati-hati menyerahkan anak kepada pembantu rumah tangga atau suster atau orang tua. Sangat banyak saudara anak dianiaya oleh, apalagi kalau masih baby dia kan tidak bisa ngomong tentang saudara. Jadi dianiaya oleh pembantu atau suster atau apapun tanpa sepengetahuan saudara. Kalau tetap harus dipaksakan pakai orang-orang seperti itu, ya sekarang kita ada canggih bisa pasang CCTV. Kalau rumah pasang CCTV tanpa dia tahu dan dilihat dia bekerja secara bagaimana. CCTV itu ada yang saudara bisa ngomong kepada orang di rumah itu. Jadi kalau ada apa-apa langsung bisa, apa kamu buat apa? Tetap bisa seperti itu. Ya. Jadi memang mesti kadang-kadang memang tidak terhindarkan karena yang laki gajinya kurang, akhirnya yang perempuan terpaksa juga bekerja, itu sangat banyak pasangan seperti itu. Tapi ya itu, mesti timbul masalah yang nanti ngurus rumah tangga siapa. Anak itu kan butuh cinta kasih orang tuanya, perhatian orang tuanya, bukan perhatian dari pembantu rumah tangga dan suster dan sebagainya. Oke ini. Kalau lakinya yang nggak kerja gimana, Pak? Wah itu sama sekali salah saudara ya. Dia nggak kerja alasan apa? Kalau memang sakit nggak bisa ngomong saya. Nggak kerja. Ya dicari. Ya sementara dia tidak bisa kerja, ya enggak masalah yang perempuan yang kerja, tetapi itu enggak bisa dibiarkan terus-menerus. Jadi harusnya memang yang laki yang kerja. Jadi nggak boleh lah ya, apalagi yang ngurus rumah tangga, istri yang kerja gitu. Enggak boleh. Oke. Enggak, yang urusan kerja yang pegang uang itu yang mana? Itu enggak selalu enggak selalu laki ya. Saya kira tergantung yang mana yang bisa pegang duit. Kalau lakinya itu boros, lalu dia pegang duit ya habis sebelum tanggal 1 nanti repot.
Kalau dua-dua kira-kira sama, ya bisa ya pakai pegang duit, lalu berikan istri uang belanja. Sedapat mungkin memang nanti menabung dan sebagainya itu mesti ada. Karena lambat atau cepat timbul masalah yang membutuhkan uang. Kalau tidak punya tabungan, matilah. Ya seperti pandemi ini misalnya. Iya. Atau dipecat dari pekerjaan. Nah kalau tabungan tidak ada, ini repot. Iya. Mengapa di Amerika itu sekarang penuh dengan orang bambong ya? Tenda-tenda, waduh jadi jorok, ya karu-karuan betul-betul. Jadi kelihatan daerah kumuh. Dan itu di kota-kota besar, Los Angeles dan sebagainya. Saya tak pernah tinggal di sana dan saya tahu ya. Orang Amerika yang bisa ngirit duit, itu 1 dari 100 mungkin. Saya cuma kenal 1 teman saya, satu dorm dengan saya yang tergolong orang Amerika yang pelit dan bisa pegang duit. Yang lain, mereka beli apel besar-besar, ya, yang harganya $1 lebih. Beli banyak, beli 6 atau 5 gitu ya. Dia makan 1, ditaruh di kulkas, dibiarin terus sampai busuk. Beli steak yang family pack, banyak slices ya. Dimakan 1. Ini mestinya kan taruh di freezer. Enggak, ditaruh kulkas di bawah. Sampai busuk. Busuk itu ya, kan getun ya, bisa kalau orang lupa ya. Getun, aduh, busuk. Enggak. Belum masuk kantong sampah. Enggak ada penyesalan gitu. Itu orang sana, saudara. Dan mereka hidup dari paycheck ke paycheck. Kalau bayaran kan dikasih cek. Ya. Nah, mereka habiskan. Oh, ini tanggal 31. Masih ada $100. Wah, habiskan pokoknya. Nah, ini goblok. Makanya Amerika kena pandemi, jadi bambong sak banyak-banyaknya. Karena mereka tidak punya tabungan. Sangat banyak, ya kecuali yang high class ya lain. Tapi yang kelas-kelas biasa itu sangat banyak yang tidak punya tabungan. Nah, orang sini pada umumnya kalau Tionghoa itu lebih bisa nabung. Kalau orang Jawa biasanya lebih kurang bisa. Ini umumnya. Ya, tapi pokoknya saudara itu mesti dua-dua itu didorong untuk menabung karena beritahu. Apalagi kalau ini masa pandemi, ini bisa dibuat sebagai contoh. Kalau kamu tidak punya tabungan, masa pandemi mampus kamu. Anakmu juga menderita. Jadi harus berusaha menabung. Makanya kemapanan itu saya katakan itu sesuatu yang penting. Menikah itu, wah, miskin sama miskin, pokok ada cinta. Iya, waktu masih pacaran. Barang sudah kawin, nanti aku mau lihat, tidak ada duit, pokok ada cinta. Sangat banyak orang cerai karena masalah uang, saudara. Ya, jadi itu sesuatu yang harus ditekankan. Oke, 17 ya? Iya, Pak. Lalu sekarang 18 ya. Belajar hidup sehat dalam hal makanan dan juga olahraga. Harus saling mengingatkan. Jadi jangan memanjakan pasangan dalam urusan makanan gitu ya. Sudah tahu katakanlah pasangannya gemuk gitu ya. Wah, kasih terus makanan. Pokoknya dia mau apa, belikan apa. Nah ini sebetulnya sama seperti membunuh dia. Jangan lupa kalau dia mati, maka pasangan ini jadi janda atau jadi duda, dan anaknya jadi atau yatim atau piatu. Jadi belajar hidup sehat. Saya tergolong orang yang senang belajar dari Google, dari YouTube dan sebagainya, urusan makanan yang sehat dan makanan tidak sehat, lalu tentang suplemen, vitamin dan sebagainya, itu
Saya banyak sekali belajar. Saya di gereja mendidik jemaat tentunya. Bukan hanya dalam urusan makanan rohani, tapi makanan jasmani. Ya saya tidak tahu apakah mereka mau nurut atau tidak, tapi setidaknya saya melakukan apa yang saya lakukan. Jadi sesuatu yang penting diingat ya, yang paling membahayakan itu sebetulnya adalah gula. Gula dan semua karbohidrat, bukan lemak. Orang dulu berpikir lemak yang membuat berbahaya, bukan. Yang paling berbahaya itu sebetulnya karbohidrat, jadi mie, nasi, tepung, roti, dan sebagainya. Kecuali kalau roti gandum yang sungguh-sungguh gandum. Kalau yang abal-abal lain cerita. Lalu nasi, kalau nasi beras merah, beras hitam, nah itu lain. Tapi nasi putih, mie, bukan tidak boleh sama sekali, tapi itu dibatasi. Apalagi kalau tahu ada turunan diabetes. Maka itu harus dibatasi dan olahraga harus dilakukan. Nah, kalau sudah kena diabetes, itu sudah sangat-sangat tidak enak. Saya sendiri dulu waktu muda tidak pernah peduli dengan hal seperti itu dan saya senang manis. Jadi ya memang tidak ada turunan, tapi di usia 60 berapa ya, 63 kalau 62 atau 63 saya lupa, kena diabetes. Ya memang tidak sampai berat sekali, tetapi pokoknya kena. Dan itu tetap jadi masalah. Biarpun diabetes tidak terlalu berat, tetap jadi masalah. Akhirnya merepotkan kali, ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan sebagainya. Nah, akhir-akhir tensinya juga ada. Jadi makanan manis, lalu asin, dan sebagainya, itu semua mesti juga dibatasi. Lemak itu ya, kalau lemak dari binatang, itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu gorengan yang pakai minyak nabati. Lalu semua makanan kaleng itu sebetulnya sebaiknya juga jangan. Lalu daging yang diproses seperti ham, sosis, bacon. Nah, itu semua trans fat itu istilahnya. Dan trans fat ini yang sangat membahayakan. Tapi kalau kamu makan lemaknya babi yang cuma katakanlah digodok gitu ya, atau dibakar, enggak apa-apa, saya makan tak banyak-banyaknya. Jadi diet keto yang saya pernah lakukan, kurangi karbohidrat seminim mungkin, ngambil dari buah dan sebagainya. Tapi fat makan banyak. Menurut saya itu enggak masalah. Tapi bukan trans fat. Ya, minyak goreng enggak ada. Saya enggak posting, saya enggak pernah gunakan. Jadi kalau goreng pakai apa? Kalau kalian masak daging sapi atau daging babi, kan keluar lemak. Masukkan kulkas, lemaknya membeku, simpan itu. Itu yang dipakai untuk goreng. Itu minyak goreng yang jauh lebih sehat daripada minyak nabati itu. Margarin itu buruk, butter yang sungguh-sungguh butter lebih bagus, dan tentu saja lebih mahal. Margarin itu termasuk trans fat. Nah, hal seperti itu ya pasangan harus tahu. Nah, kalau kalian sendiri sebagai pendeta tidak ngerti kan mau ngomongnya orang repot. Saya banyak belajar, jadi saya bisa ngomongi dalam hal itu. Olahraga juga saya ngerti saya banyak belajar dalam urusan olahraga itu betul-betul belajar di Google, belajar di YouTube dan sebagainya. Dan dorong untuk rutin olahraga. Ya memang kalau orang memang tidak senang olahraga, tidak bisa dipaksakan. Dia olahraga bisa stres malah. Iya, betul. Pendeta saya itu waktu kena jantung dan dioperasi di New Zealand, di bypass ya. Waktu itu belum zamannya ring ya, di bypass ya.
Dokternya mengatakan kalau bisa kamu olahraga, tapi kalau merasa terpaksa ya enggak usah. Karena stresnya itu nanti lebih buruk. Iya, betul. Stres. Nah, orangnya memang tidak sedang olahraga pendeta saya itu. Jadi ya mau diapakan? Nah, tapi seperti misalnya si Pentong itu, wah ringnya sampai 9. Belum pernah dengar saya. Sudah 9, akhirnya tetap di bypass lagi. Dan dia tidak pernah peduli dengan kesehatan, dia tahu dia makan bagaimana, ngawur saja. Nah ini, ya tidak tahu ya, pendeta seperti itu sebetulnya tidak benar. Tidak boleh pendeta seperti itu. Karena orang Kristen juga tidak boleh. Kita punya tubuh mestinya dipelihara. Jadi harus saling mengingatkan dalam menjaga makanan dan sebagainya. Jangan memanjakan pasangan, ataukah laki memanjakan yang perempuan, atau sebaliknya sama saja. Anak juga dijaga. Sudah cukup ini? Cukup, Pak. Sekarang nomor 19. Kalau ada perzinahan, ini setiap konseling saya beritahu. Kalau sampai terjadi perzinahan, dan yang dimaksud ini perzinahan fisik ya. Iya. Memang memandang seorang perempuan dan menginginkan sudah zina, tapi itu kan bukan zina fisik. Kalau itu boleh cerai, semua perempuan boleh menceraikan pasangannya. Tidak bisa kalau itu ya. Jadi zina fisik. Kalau ada perzinahan fisik, maka pihak yang tidak salah diizinkan menceraikan. Itu langsung beritahu pada waktu konseling. Dan diizinkan untuk kawin lagi. Ini penjelasannya panjang lebar, memang banyak orang pro kontra. Tapi saya yakin mutlak pandangan saya benar, dan saya punya tulisan panjang lebar tentang hal ini. Matius 19 ayat 9 dan Matius 5, 31, 32. Itu justru tujuannya. Kenapa kok diizinkan menceraikan bahkan kawin lagi, tapi pihak yang salah tidak boleh. Justru tujuannya supaya tidak terjadi perzinahan. Kamu naik perzina, pasanganmu berhak menceraikan kamu dan dia berhak kawin lagi, kamu tidak. Jadi ini diberikan dalam konseling. Jangan zina loh ya. Kamu zina, dia boleh ceraikan kamu dan dia boleh kawin lagi, kamu tidak. Dan kalau kalian mau menikahkan dan salah satu atau dua-dua itu janda atau duda, maka itu juga pasti ditanya, janda karena apa? Duda karena apa? Kalau mati pasangannya boleh menikah lagi. Kalau cerai, cerainya karena apa? Kalau cerai karena zina, betul-betul cerai karena zina, dan harus ada bukti ya. Maka boleh nikah. Tapi kalau cerai bukan karena zina, tidak boleh, jangan nikahkan. Juga pada waktu mau nikahkan orang itu, saudara mesti pastikan minta surat keterangan dari RT RW bahwa dua orang ini tidak terikat pernikahan. Jangan nikahkan sembarang orang yang tahu-tahu yang satu ini bukan single, sudah double. Saudara digugat loh. Jangan main-main dengan hal seperti itu. Jadi betul-betul dipastikan ada surat RT RW, belum pernah menikah. Nah, baru. Jangan nikahkan orang yang tidak kenal-kenal. Harus tahu dengan pasti memang dua-dua tidak punya pasangan. Kalau pernah punya pasangan, karena apa cerainya, dan sebagainya itu harus tahu. Oh, ini sudah saya bahas tadi. Oh, nomor 19 sudah? Sudah. Nomor 20 tadi, belajar untuk tidak boros dan usahakan untuk menabung. Sudah tadi Bapak jelaskan. Jadi ajari mereka untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, orang yang boros, tak adanya keinginan, dia beli. Orang yang bisa menabung, yang irit, dia bedakan. Kalau kebutuhan, dia mesti beli. Makanan kan memang harus beli. Uang sekolah anak ya harus dibayar dan sebagainya. Tapi makanan kan bisa macam-macam. Makanan yang murah, makanan yang mahal. Yang murah tapi bergizi. Jangan murah lalu tidak bergizi. Ya, makan supermie tiap hari itu tidak murah memangnya. Tapi ya itu buruk.
Jadi belajar untuk tidak boros, beli HP misalnya. Nah, sekarang kebutuhannya memang HP yang mahal, yang harganya puluhan juta, atau kalau HP yang cuma 2-3 juta sudah cukup, ya kenapa enggak beli yang itu saja? Jadi memang beli barang itu ya, enggak selalu mesti beli yang murah. Kadang-kadang beli barang murah itu malah jadi mahal, karena bentar rusak. Sebagai contoh, saudara, saya beli koper yang biasa saya bawa untuk pelayanan itu ya. Oh, saya lupa mereknya apa namanya. Itu merek yang terbaik di Amerika ya. Saya beli waktu saya mau pulang dari Amerika tahun 1988. Sampai sekarang kopernya masih bisa dipakai. Oh, wait. Tahun 88 sampai sekarang 34 tahun. Nah, beli koper yang murah-murah, tahun 2 tahun rusak. Tahun 2 tahun rusak, jadi lebih mahal akhirnya. Di gereja saya dulu voting urusan beli kursi gereja. Nah, saya bilang beli yang lebih mahal, tapi pokoknya yang kuat. Nah, tapi suara lebih banyak, minta yang murah. Ya sudah, saya tidak mau jadi diktator. Ya sudah, kalau suara lebih banyak, mau murah ya beli yang murah. Tapi benar saya, saudara. Itu kursi murah sebentar rusak semua, tidak karu-karuan. Jadi tambah mahal. Jadi itu sesuatu yang pasti kita perhitungkan. Tidak selalu beli barang murah. Kalau barang murah itu jelas tidak awet, itu malah buang duit. Jadi barangnya harus murah tapi awet, tidak apa-apa. Kalau enggak ya mending yang agak mahal tapi awet. Ya jadi itu belajar tidak boros itu enggak gampang, butuh banyak perhitungan, butuh banyak pemikiran. Dan tidak boros itu tujuannya supaya bisa menabung. Laki-laki mapan itu penting, ya sangat-sangat penting. Usahakan untuk bisa menabung karena lambat atau cepat ada masalah yang membutuhkan duit. Ada penyakit, ada ini, ada itu dan sebagainya. Kalau tahu-tahu tidak ada duit, nah matilah. Dan ini contoh yang menyolok. Ya. Ini jelas sudah? Ya. Lalu yang ke-21 ini perjanjian pisah harta. Ini seringkali memang harus dibicarakan. Lah sebetulnya ya, namanya orang kawin itu mestinya saling percaya. Kalau perjanjian pisah harta itu diadakan karena ketidakpercayaan, kalau saya akan nasihati, batalkan saja nikahnya. Misalnya yang laki kaya, yang perempuan miskin. Tidak percaya ini. Nanti kalau tidak ada perjanjian pisah harta, cerai, dia dapat bagian banyak. Wah, buat perjanjian pisah harta karena ketidakpercayaan. Jangan kawin, urung nos, batal nas saja. Tapi kalau perjanjian pisah hartanya itu dilakukan dengan alasan lain, misalnya ada bisnis dan sebagainya, pisah harta supaya kalau ini ada masalah dengan orang disita, tidak disita semua. Disita punya dia saja. Kalau tidak ada perjanjian pisah harta, disita semua sudah. Iya. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Ada perjanjian pisah harta itu kadang-kadang butuh, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang malah harus, kadang-kadang tidak boleh. Ya, kalau saya counseling ya segitulah. Ini tadi mulai jam 7, 1 jam setengah kira-kira. Selesai dalam 1 kali sebetulnya. Kecuali tahu-tahu dia tanya-tanya masalahnya, ada masalah banyak ya. Nggak tahu lagi. Pak, kira-kira Bapak nikahin nggak orang yang tidak dapat restu dari salah satu orang tuanya? Kalau dia memang kan sudah dewasa, nggak peduli. Saya tetap berkati. Jadi tidak ada keharusan izin dari orang tua. Sebaiknya ya. Tapi kalau orang tuanya melarang, apalagi dengan larangan yang tidak masuk akal,
karena yang sana melarat misalnya gitu ya. Nah itu enggak perlu dipedulikan. Tetap kita bisa menikahkan biarpun tidak ada restu dari orang tua. Pokoknya kan dia sudah dewasa kan. Oke. Menurut Bapak sebelum kita nikahkan kita harus menyarankan supaya tes kesehatan tidak? Tes kesehatan ya biasanya orang muda kan ya enggak ada masalah ya. Kecuali kalau memang kita melihat ada masalah ya harus. Tapi kalau enggak ya Kayak apa orang penyakit normal kayaknya gitu, enggak. Pak? Tapi kalau orangnya ada yang tidak normal ya kesehatannya bagaimana yang saudara maksudkan? Kayak HIV gitu. Oh, Bisa hamil atau tidak gitu. Saya enggak tahu. Saya enggak ngerti apakah bisa hamil atau tidak itu bisa dites atau enggak, saya enggak tahu. Gitu ya. Saya enggak ngerti kalau itu. Mandul atau tidak? Mandul atau tidak maksud saya, Pak. Nggak bisa dilihat ya. Ya, kalau memang bagi yang satu itu Pak punya anak itu sesuatu yang mutlak penting, ya itu bisa dilakukan. Tapi rasanya ya, kalau orang cinta lalu enggak jadi kawin hanya karena pasangannya mandul itu saya meragukan cintanya sebetulnya. Kalau HIV ya tergantung, kalau dia memang sudah sering kali hubungan seks sembarangan ya boleh dites. Oke. Kamu nanya apa? Kalau ada pasangan yang nggak mau punya anak, Pak. Ada pasangan yang nggak mau punya anak setelah menikah. Dua-dua setuju ya enggak masalah. Nah kalau salah satu enggak mau, salah satu mau, ya suruh mereka untuk mengharmoniskan dulu sebelum menikah. Apa alasannya enggak mau punya anak? Yang satu mau punya anak, yang satu enggak mau. Lah ini kamu nikah. Yang ini mau, kamu enggak mau, ini jadi masalah. Jadi ya suruh mereka beres dulu. Dan tanya apa alasannya. Dan dilihat alasannya itu masuk akal atau enggak. Kalau enggak mau punya anak dulu sementara ya karena keuangan belum mapan gitu ya, nah itu masih masuk akal. Tapi kalau memang dari awal memang enggak mau punya anak, nah ini satunya mau satunya enggak mau ya sebetulnya mereka kan mesti ya itu saling kenal tadi kan sudah mestinya tahu ini masalah, ini jadi masalah ini. Jadi kalau dua-duanya nggak mau punya anak, Bapak tetap menikahkan? Kalau dua-duanya enggak masalah. Siapa yang mau memaksa orang punya anak? Kelihatannya enggak punya hak memaksakan punya anak. Nggak mau punya anak ya sudah. Kalau dua-dua enggak mau ya sudah. Nggak melanggar hukum beranak cucu itu, Pak? Enggak lah. Itu kan pada saat itu ya harus penuhi dunia. Sekarang dunianya sudah kepenuhan kok. Jadi saya kira enggak bisa menerapkan ayat seperti itu ya. Sikonnya kan beda dulu zamannya Adam dan Hawa dan zaman sekarang sangat beda. Zamannya Nuh dan zaman sekarang sangat beda. Jadi enggak apa-apa kalau dua-duanya memang enggak mau. Ya kita bisa nyuruh mereka mikir. Nah kalau kamu enggak punya anak itu apa enggak kesepian. Lalu kalau nanti kamu sama-sama tua, lalu yang melihara kamu itu siapa? Memang punya anak bukan tujuannya jadi pemelihara, tapi ya salah satunya kan memang juga ada tujuan itu juga sebetulnya. Kalau kamu sudah tua lalu enggak punya anak, lalu siapa yang jaga kamu, melihara kamu dan sebagainya siapa? Jadi itu bisa disuruh mereka mikir. Tapi kalau mereka berkeras tidak mau, ya sudah. Risiko tanggung mereka sendiri. Ya sudah. Kalau suaminya KDRT bagaimana Pak? Calon suaminya KDRT? Loh, kalau pada waktu pacaran sudah KDRT ya dibatalin saudara. Nasihatkan satunya untuk batalin. Gila apa kalau
waktu pacaran sudah KDRT kok mau tetap kawin, itu senting orangnya. Banyak Yang orang mau, gila sekarang, Pak. ya kalau saya akan anjurkan untuk tidak jadi. Oke. Waktu pacaran sudah KDRT, waktu nikah pasti lebih nyaman. Iya. Kalau salah satu pasangan, kalau pasangan itu belum mapan, berarti ditunda dulu ya Pak ya pernikahannya. Iya, kalau tidak mapannya tuh lumayan parah sampai hidup itu sukar dan punya anak nanti tidak bisa biayai anak dan macam-macam hal yang lain. Pokoknya kalau cukup parah ya lebih baik itu ditunda. Oke. Kalau mereka tetap ngotot ya berikan peringatan, ini bisa jadi masalah cerai. Nah kalau mereka tetap ngotot ya sudah nikahkan. Tapi risiko setanggung merumbang. Kita tidak punya hak untuk melarang gimana, tapi kita menasehati. Oke. Oke, Pak. Kayaknya dulu pas kami konseling nggak sekomplit ini kayaknya. Saya seringkali dianggap karena saya sendiri bercerai, saya tidak layak memberikan konseling. Ya. Justru sebaliknya, saudara. Karena saya cerai dan pernah mengalami problem rumah tangga yang begitu hebat, maka semua itu bisa saya masukkan ke dalam konseling ini. Banyak diantaranya itu merupakan problem kami dulu. Saya tidak usah beritahu yang mana, tetapi Pengalaman ya. banyak iya pengalaman. Makanya sebetulnya kalau seorang pastor itu memberikan konseling pernikahan itu lucu bagi saya. Nah, dia sendiri tidak pernah kawin kok ngajari orang nih gimana maunya. Jadi saya berpendapat bahwa pendeta itu memang lebih baik dia sedikitnya pernah kawin. Jadi pernah merasakan istri, pernah merasakan gegeran rumah tangga, pernah merasakan masalah anak dan sebagainya, dan masalah dengan mertua, masalah dengan ipar, dan hal-hal seperti itu penting sehingga kita bisa memberikan konseling pada orang lain. Jadi yang tidak pernah mengalami itu, konselingnya itu tidak ada. Tidak pernah. Ya, Pak. Mau tanya lagi Pak. Ya. Kalau pasangan itu tidak pernah hubungan seks dengan orang lain, tapi hubungan seksnya antar mereka, bagaimana? Mereka sendiri sudah pernah hubungan seks. Iya. Pokoknya Anda hamil kan? Iya. Enggak, Pak. Hamil apa enggak? Enggak hamil. Enggak. Kalau enggak hamil ya menurut saya cuma suruh ngaku kepada Tuhan. Dan ngaku serius. Ngaku dosa. Kalau mereka Kristen ya mereka dia. Injili dulu, kamu Kristen apa enggak? Kamu percaya dosamu diampuni? Percaya Yesus mati untuk kamu? Dan sebagainya. Jadi kalau mereka memang percaya ya ngaku dosa. Tapi kalau sudah hamil, ini yang jadi masalah. Kalau saya akan haruskan mereka ngaku di depan umum. Mungkin pengakuannya bisa pendetanya yang memberikan atas nama pasangan ini mengaku sudah pernah melakukan hubungan seks dan sekarang ini hamil sekian bulan. Dan mereka sudah minta ampun kepada Tuhan dan bertobat, maka tetap dinikahkan. Oh iya, juga kalau mau menikahkan orang itu, ya biasanya ya kalau di luar negeri itu pada saat pernikahan diumumkan. Kalau saya enggak. Saya umumkan 2-3 minggu sebelumnya sudah diumumkan pada jemaat. Kalau ada yang keberatan, dan keberatan yang sah, maka harap
lapor sebelum tanggal pernikahan ini. Kalau sampai tanggal pernikahan ini tidak ada laporan apapun, keberatan apapun, kami anggap tidak ada, dan kami tidak menerima keberatan setelah pernikahan. Kalau di luar negeri itu malah pada saat itu. Sekarang mau nikahkan ini, ada keberatan, kalau tidak ada keberatan, tutup terus mulutmu. Kalau keberatan sekarang, ya tentu keberatannya masih sah ya. Kalau keberatannya, aku kepingin kawin. Nah, itu tidak sah, saudara ya. Tapi kalau keberatannya, aku tahu orang ini sudah kawin di sana punya anak. Nah, itu keberatan yang sah. Maka ya kita bubarkan pernikahannya. Iya, iya. Ada lagi? Lagi? Sudah kayak. Sudah kayaknya katanya Sudah. Pak. Oke, mungkin moga-moga ini bisa menjadi berkat bagi bukan hanya untuk kalian berdua, tapi ini kan dimasukkan YouTube, ini bisa berguna untuk orang yang mau menikah, lalu konseling dirinya sendiri dengan bahan ini, atau untuk pendeta yang mau menikahkan orang bisa pakai bahan ini juga untuk mengkonsel pasangan-pasangan di gereja mereka yang mau menikah. Oke, Pak. Kita akan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Budi. Nanti kita akan akhiri dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah bisa menyelesaikan pembahasan tentang konseling pernikahan. Kiranya Jack dan istri bisa menggunakan dalam mengkonsel jemaat yang mau menikah. Dan juga bahan ini bisa berguna untuk pendeta-pendeta lain yang mau memberikan konseling. Atau pasangan-pasangan yang mau menikah, yang konseling di gerejanya tidak terlalu mendetail atau bahkan kurang mengena, biarlah mereka bisa belajar dari bahan ini dan mengkonsel diri mereka sendiri. Tuhan, Engkau berkati semua ini untuk kemuliaan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama.